PLR sebelah kiri. Kalau dari PLR sebelah kiri. Ya. Pak Emil sedang di sini. Iya, dia lagi baru conference di New York itu. Ya, sekarang jadi orang environmentalist. Itu bukan suatu hal yang baik. Akhirnya masyarakat Indonesia itu sekarang sudah mulai ke situ lah, mau tiru-tiru sepertinya kagum kepada Amerika gitu ya. Padahal ini pada bobroknya masyarakat yang paling bobrok. Karena keagamannya banyak yang tidak benar. Makanya saya sangat menganjurkan kehidupan beragama itu supaya tingkatkan. Ya, terserah kalau keyakinan itu terserah masing-masing. Tapi ada yang salah paham juga kemarin itu, karena saya orang Islam gitu ya, dikiranya wah ini mau nyuruh semua jadi orang Islam gitu ya. Bukan ya, kalau keyakinan itu nggak bisa dipaksakan. Tetapi yang saya maukan itu kehidupan beragama itu supaya tambah meningkat. Rukun gitu ya. Tambah meningkat. Supaya anak-anak kita nggak kenal Tuhan terus selalu kita bawa gitu ya. Jangan dibiarkan dengan arus materialisme yang hanya mengejar duniawi gitu. Itu gejala modern, gejala industri modern itu kan begitu. Nah, Indonesia ini sudah perkembangan industrinya sudah begitu meningkat ya kan. Nah, kalau nggak dibarengi dengan peningkatan kehidupan spiritual gitu ya. Lama-lama seperti Amerika ini, orang selalu udah rame gitu selalu feel alone. Ya. Nah, kalau orang bertuhan itu kan nggak feel alone. Iya, betul. Makanya di sini banyak. Kalau ada teman-temannya mahasiswa itu supaya bergabung dalam Permias gitu. Oh iya. Karena saya rencanakan begini, anak-anak kita ini kan kebanyakan kalaupun sudah tamat di sini ngeri mau pulang gitu. Iya. Oh iya. Takut tidak dapat pekerjaan, Pak. Betul, dapat pekerjaan gitu ini. Nah, jadi tadi malam mumpung Pak Emil Salim di sini saya manfaatkan supaya kasih nasihat lah sama terutama pengurusnya dulu. Nanti malam ini kan ada ceramah dari beliau. Kalau ada yang ini, teman-temannya itu silakan aja datang. Karena dulu waktu Pak Dadang Hawari itu datang juga sayang itu. Iya. Tapi itu kurang meluas ini karena memang waktunya mendadak. Nah, maksudnya itu kita mau set up some sort of networking gitu. Iya. Jadi dengan perusahaan-perusahaan Amerika yang beroperasi di Indonesia itu supaya mereka periodically membuat presentation kepada mahasiswa ini. Pertama, what is the prospective future di Indonesia itu, supaya dia dalam milih jurusannya, milih ini keahliannya itu ya sudah terarah. Yang kedua, kita akan minta juga cerita, jangan hanya sukses story-nya saja, tetapi juga kesulitannya, ininya apa yang kurang di Indonesia itu, supaya juga dia aware. Syukur kalangan bisnis ini menyambut baik, dia mau bikin semacam dialog gitu. Mungkin tiap bulan kita bikin semacam seminar gitu, atau 3 bulan sekali. Yang presenting itu udah macam-macam, mungkin dari perusahaan minyak, dari chemical industry, dari ini gitu ya. Tujuannya. Jadi kalau ada teman-temannya dari mahasiswa itu silakan aja, supaya kalau bisa bergabung lebih akrab lah dengan Permias itu. Banyak dari anggota kami juga di Permias. Richard Saudale itu juga aktif di Permias. Ya. Ini kan mau dalam rangka kongres yang bulan Agustus itu kan. Ya itu.
Ya kita mau menyiapkan itu supaya ada substansinya kongres itu, jangan hanya pura-pura aja cuman. Iya. Ya, itu. Selama ini kan saya nilai ya, terus ya mungkin saya selalu standarnya terlalu tinggi lah. Saya lihat sekarang kalian itu cuma berorganisasi cuma hura-hura aja. Iya, mantap betul Pak. Hura-hura, Betul, santai-santai gitu. senang-senang. Cuma gantian makan di sana, makan di situ. Saya bilang, janganlah. Ya. Jangan dikira itu uang gampang orang Betul. tuanya dapat. Nah, sekarang harus ada pertanggung jawab sama orang tua itu. Ya itulah, jadi pembinaan dari profesionalismenya kita bina, dari spiritualnya kita bina, gitu, supaya tetap menjadi manusia Indonesia gitu lah. Jangan jadi orang Amerika. Iya. Nah, yang muda-muda kayak gitu. Jangan Pak jadi Jimmy orang ini Pak Amerika. memang sekolah pendeta di sini, Ya. sekarang melayani di Jakarta. Saya dulu sekolah bisnis. Oh, sekolah bisnis sebelum Saya jadi bisnis pendeta. 6 tahun sekolah dulu, terus bisnis. Bisnis. Saya nangani proyeknya Pak Habibie Oh iya. yang student scholarship. Oh itu ya. Dia salah satu dulu. Kenal Pak Wadiman ya Pak? Oh iya. Sama itu. Maduranya itu Iya. bos saya dulu. Sekarang tetap baik lah. Iya. Eh, Wadiman. Ya. apa? Kalau Wadiman itu dengan saya apa ya? Third cousin gitu. Oh iya. Oh. Third cousin. Iya masih. Ya kita sudah seperti keluarga Pak sama Pak Wadiman. Keluarga gitu. Tapi sama-sama gak kenal, cuman baru bulan yang lalu itu aja saya ketemu. Sama-sama kaget. Oh, iya. Ya dikasih tahu oleh saudara, ini saudaranya. Saya kaget. Pak Gonjen terlalu banyak ke luar negeri rupanya Iya. di Indonesia. Jadi, Ya memang dari kecil nggak pernah ketemu gitu. iya. Iya. Kita kan ada 300-400 student BPT kirim, kita yang monitor di sini. Jadi kita selalu anjurkan ke Unias Ya. dan beberapa Ya. koop itu ya. Ya. Sekarang kan pemerintah juga koop. Hmm. Jadi kita yang mengatur untuk setiap siswa yang sudah lulus bisa untuk koop 1-2 tahun. Ya. Ya kalau yang dari PPPT itu sudah jelas ini terminal portnya itu sudah Ya. tahu gitu. Yang self finance student itu yang Ya. perlu kita memberikan ini sedikit arahan gitu. Pertama supaya dia itu mempunyai, bisa memikirkan, they can chart their own future gitu. Mau jurusan apa ya, mau ini
kepada Tuhan dan saya minta para singers untuk mengambil tempatnya masing-masing. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan budaya gembira. Tambahkan berpandang kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan juga pujian sambung hadirat Sang Raja. Haleluya, saya mengundang supaya setiap masing-masing saudara dan saya untuk bisa bersama-sama berdoa, menyatukan hati kita untuk membuka acara khusus ini. Haleluya. Bapa yang surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini, di mana Engkau sudah menentukan bahwa malam hari ini adalah malam pembebasan dari orang-orang masyarakat Indonesia di kota Houston ini Tuhan. Bapak, kami berdoa kiranya Kau juga mencurahkan kasih karunia-Mu dan kuasa-Mu pada malam hari ini. Sehingga adalah kasih Tuhan boleh menyertai Bapak Ahmad Suryadi sendiri beserta staf pada konsulat. Dan sebelum saya juga melanjutkan akan kata sambutan saya, biarlah saya sebagai penghargaan, saya ingin memberikan kesempatan untuk Bapak Ahmad Suryadi untuk boleh memberikan sepatah dua patah kata untuk bagi jemaat di tempat ini pada saat ini. Kesempatan yang saya berikan untuk Bapak Ahmad Suryadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara adik-adik sekalian, saya sungguh bergembira diundang untuk datang malam ini. Sehingga walaupun acara saya padat sekali mulai jam 6 pagi, tapi sebentar mengantarkan Bapak Ibu sekalian saya sempatkan juga. Dan sebetulnya sekaligus saya ingin maaf karena mungkin saya tidak bisa tinggal sampai acara ini selesai, karena malam ini juga saya diundang oleh mungkin sudah tahu juga, ini Texas yang sedang mengadakan pengajian juga jadi tapi saya bergembira dan saya sempatkan untuk datang karena membutuhkan Untuk selanjutnya, saya mengucap banyak terima kasih untuk semua saudara-saudari yang berasal dari Indonesian Youth Christian Fellowship yang boleh membantu untuk pelaksanaan daripada kebangunan rohani pada malam hari ini, untuk bagi yang boleh memainkan musik maupun yang menjadi usher, dan juga untuk menjalankan fundraising
untuk berlangsungnya akan KKR pada malam hari ini. Dan juga tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Pastor Harminto yang berasal dari Oklahoma beserta istrinya. Saya bisa memperkenalkan mereka, mari saya persilakan untuk berdiri. Dan istrinya juga. Dan untuk jemaat dari Oklahoma, saya persilakan untuk mari berdiri juga. Ya, yang mereka semuanya boleh dibawa ke tempat ini. Puji Tuhan. Untuk kesediaannya boleh bersama-sama dengan kami semua untuk melakukan KKR bersama-sama di tempat ini. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih untuk saudara-saudari semuanya yang boleh hadir pada saat ini untuk boleh bersama-sama dengan kami untuk memasuki dalam acara KKR pada malam hari ini juga. Dan untuk Pastor Jimmy sendiri, ada yang mungkin pada kita mungkin belum mengerti siapa dia. Dia adalah ketua daripada seluruh gereja AFGF di seluruh dunia dan juga ketua daripada badan misi daripada gereja AFGF sendiri, yaitu AXO. Dia pada saat ini boleh berada di kota Jakarta untuk membangun gereja keluarga Allah di Jakarta. Saya ingin memperkenalkan maju ke depan saja, ya. Kita sebentar bisa maju ke depan, kita akan memperkenalkan kita semuanya. Selanjutnya Bapak Simon Kauna beserta istri dan anaknya. Untuk Saudara Arif Jayasuma, untuk Saudara Pujiono, Saudara Robin, Christine, juga Saudara Gus Mulya. Saya persilakan dengan kata. Inilah wajah-wajah pengurus daripada AFGF Fresno, AFGF di Houston. Maaf kalau saya sering mengatakan Fresno karena saya berasal dari Fresno. Sekali lagi saya minta maaf ya. Ya sebenarnya saya sendiri untuk masa yang mungkin secara cepat saya boleh datang secepatnya untuk kota Houston dengan cepat untuk boleh menjadi gembala untuk di Houston ini. Untuk hal ini saya persilakan untuk semua pengurus bisa kembali duduk di tempatnya. Puji Tuhan. Saya sebagai gembala sidang di gereja di Houston ini, saya meminta maaf andai kata ada keterlambatan daripada berlangsungnya akad KKR di tempat ini. Dan juga minta maaf kalau ada sesuatu mungkin yang tidak secara sengaja tidak berkenan di hati daripada kita semuanya. Ya sekali lagi saya minta maaf, dan untuk mempercepat waktunya saya akan serahkan untuk yang memimpin puji-pujian. Biarlah kita bisa masuk acara pada sore hari ini juga. Terima kasih. Ambil semua umatnya
Saya dibesarkan dari keluarga Katolik dan juga saya disekolahkan dari SD sampai SMA, yaitu di sekolah Katolik. Kegiatan saya dari SMP SMA selalu, kita kalau sekolah Katolik itu selalu strict ya, semuanya pasti tahu. Kita diharuskan pergi ke gereja atau ada setiap kali ada misa setiap minggu, setiap bulan, dan juga saya tetap pergi ke gereja. Tapi pada saat itu saya belum memutuskan untuk dibaptis. Kehidupan saya pada waktu SMP dan SMA saya cukup nakal, di mana saya sering pulang pagi, saya sering, orang dulu kalau saya bukan dulu ya, waktu saya muda bilangnya ngeceng, waktu saya muda itu ya, sekarang juga masih muda. Saya nggak mau dibilang tua. Pada waktu SMA, mulai kelas 1 SMA saya mulai mengenal teman-teman, di mana teman-teman lingkungan saya itu sangat kuat sekali. Dia mengajak saya untuk belajar mulai minum, untuk belajar mengenai rokok ganja. Saya mengikuti karena itu senang gitu. Saya merasa ada suatu sukacita, tapi cuma sementara. Satu hari saya lakukan, besoknya kembali lagi seperti biasa. Saya lakukan itu rutin terus sampai akhirnya kelas 3 SMA saya mulai merasakan itu tidak baik ya. Terus saya mulai memikirkan future saya. Dan saya mulai merencanakan untuk pergi sekolah ke Amerika. Saya mengatakan pada orang tua saya bilang sama papi mami saya ingin rencana untuk pergi sekolah ke Amerika. Dan apa tanggapan mereka? Bagaimana saya bisa sekolah di Amerika? Kalau di Indonesia pun ada orang tua saja, saya berani pulang pagi. Apalagi kalau di Amerika tanpa orang tua, saya nggak pulang kali. Mereka bilang saya bukannya tambah benar di sana belajar, tetapi malah tambah rusak nantinya. Saya tidak menanggapi apa-apa karena itu benar tanggapan orang tua, karena setiap orang tua kita selalu sayang kepada anaknya. Benar? Akhirnya saya menyusun strategi. 6 bulan terakhir sebelum ujian, sebelum kelas 3 SMA berakhir, saya mulai munafik. Setiap malam minggu atau setiap hari saya tidak pernah pulang pagi lagi. Saya diam di rumah, nonton film akhir pekan. Saudara tahu akhir pekan, bagus nggak bagus saya nonton. Jam 12 saya tidur. 6 bulan. Mereka melihat, wah, Ricky akhirnya bisa insaf. Akhirnya mereka merestui. Pada bulan Juni tahun 1989, cita-cita saya tercapai. Saya ke Amerika, saya ke Los Angeles. Dan di Los Angeles saya bukannya tambah belajar, tambah benar. 6 bulan itu kembali tambah rusak lagi. 4 bulan itu saya punya banyak teman dan kita sama-sama sekolah, tetapi kita tidak sekolah. Uang yang dikirimkan teman saya dibelikan mobil. Mobil pakai 3 hari rusak, saudaraku. Beli $6.000, kita jual $600 dalam 3 hari, saudaraku. 4 bulan saya di Los Angeles, saya merasa kesepian. Banyak teman, tapi saya tetap merasakan kesepian. Dan pada bulan Oktober, teman saya datang ke Fresno. Ini teman dari SMP dan SMA, dan kita sama-sama nakal. Mereka, maksudnya teman saya itu oke, kita lanjutin ceritanya. Masih tertarik? Saya setelah 4 bulan di Amerika, teman saya dari Fresno datang ke Fresno, call saya. Dia surprise buat saya. Totonya dia udah di Amerika, karena dia merencanakan pergi ke Jerman, tapi akhirnya di sekolah di Amerika. Terus dia mengajak saya untuk visit ke Fresno. Dan suatu waktu weekend, saya datang ke Fresno. Dan setelah melihat kota Fresno, saya tertarik gitu. Dan saya memutuskan untuk pindah ke Fresno. Pada pertama kali saya pindah ke Fresno, saya datang ke kebaktian suatu gereja yang sekarang kita kenal yang bernama Indonesian Full Gospel Fellowship Fresno.
pertama kali saya bingung, pertama kali saya datang, saya bingung. Ada yang loncat-loncat, ada yang tepuk tangan, dan itu belum saya pernah lihat sebelumnya. Saya merasa bingung. Dan pada bulan itu juga, setelah saya pindah 2 minggu kemudian, IFGF seluruh di Amerika mengadakan suatu retreat yang diadakan di Los Angeles, yaitu di Arrowhead Spring. Dan pertama kali saya mengikuti retreat di Amerika. Pada waktu di retreat dimulai dengan puji-pujian, dengan nyanyian seperti yang tadi kita nyanyikan. Pada waktu pertama saya mulai diam. Saya ikut nyanyi, tapi saya tidak hanya berdiam diri. Lama-kelamaan badan saya mulai gatal. Bukannya alergi, saudaraku. Saya merasakan mau ikut nari juga, saudaraku. Saya mulai mau berikut tepuk tangan. Yang tadinya saya heran, saya lakukan di situ. Dan setelah itu, saya mikir-mikir, kenapa saya lakukan itu? Saya nggak tahu jawabannya. Dan setelah kita puji-pujian, kita ada lagu penyembahan. Dalam pada waktu lagu penyembahan, saya nyanyi, saya merenung, menghayati kata-katanya. Nyanyi selama seumur hidup saya di gereja, saya tidak pernah keluar air mata. Tapi pada saat itu, saya menjujurkan air mata saya. Saya merasakan kasih Tuhan, merasakan kasih seseorang yang telah mati untuk saya dan telah mati untuk saudara, yaitu Yesus Kristus. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus saudara, menebus dosa saudara dan saya. Untuk sharing hari ini, saya ingin membagikan sedikit apa yang saya rasakan. Mungkin saudara belum merasakan sekarang ini, tapi saya percaya hanya kasih Kristus yang benar-benar. Tidak ada kepuasan, kesenangan yang bisa menyenangi kita semua. Kesenangan dunia itu hanya sementara, hanya hampa. Tapi kesenangan dari Kristus itu adalah kesenangan yang selama-lamanya. Saya membagikan ini karena ada ilustrasi. Kalau saya menemukan suatu restoran yang enak, saudara tidak tahu kalau saya tidak mengatakan kepada saudara. Sekarang saya mengatakan apa yang enak, apa yang baik buat saudara dan saya. Dan saya ingin menyampaikan. Terima kasih. Tuhan berkati. Hari ini saya akan bawakan puji-pujian. Saya akan nyanyi lagu yang berjudul Yesus Tak Pernah Gagal. Saya percaya seperti Ricky bilang, Yesus tidak pernah gagal. Amin. Telah teruji dan terbukti Maha besar Tuhan. Banyak jiwa datang padanya dalam kehancuran, dan semua tanpa kecuali mendapatkan, menyatakan Yesus tak pernah gagal. Pada zaman dulu kala Tuhan pimpin umatnya, sekasihnya Dia telah datang mati ganti kita. Lalu Dia bangkit kembali, itu semua bukti nyata
Puji Tuhan. Sebelum kita melanjutkan acara kita, saya mengucapkan selamat datang untuk staf daripada Konsulat Indonesia yang berada di Houston, Bapak Karsono dan Bapak Arifin yang boleh bersama-sama dengan kami semua di tempat ini. Selamat datang. Sudah saatnya kita untuk memberikan persembahan kita, untuk kita boleh memberkati akan Tuhan kita, untuk bisa kita boleh mendukung akan terus kita boleh menyebarkan akan Injil Kristus di dunia ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ya, saya minta untuk Asyik bisa maju ke depan dan kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas kemurahan-Mu, atas kasih-Mu yang Kau boleh curahkan atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk undangan-Mu yang boleh kami hadir pada sore hari ini, boleh bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk Tuhan boleh celebrate Engkau pada malam hari ini Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami Tuhan mengucap terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami, untuk kasih-Mu, untuk Tuhan berkat yang sudah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan Yesus kami boleh memberikan Tuhan akan sedikit daripada keuangan kami, biarlah Tuhan Engkau sendiri Tuhan Yesus yang boleh memberkati akan hidup kami semuanya. Biarlah Tuhan di dalam hidup kami boleh selalu memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sebelum kita memberikan persembahan, biarlah saya boleh membacakan satu ayat yang berada di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati. Silakan. And see with spirit eyes what
kita sekarang masuk ke dalam worship. Kita siapkan hati kita masing-masing. Kita akan doa untuk worship ini supaya hadirat Tuhan boleh dicurahkan dan kita boleh merasakan hadirat Tuhan malam hari ini. Arif tahu gitu kan. Mari kita semua tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Pada saat ini Bapa, kami mau satukan semuanya, tubuh, jiwa, dan roh kami Bapa. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Saat inilah Roh Kudus, kerjalah di dalam diri kami. Kau lihat ada Roh Kudus. Apabila ada di dalam diri kami masing-masing ada kesusahan, problem, kiranya Engkau bekerja. Biarlah Engkau lepaskan kami semua ini Bapa dari problem-problem, masalah-masalah. Kuatkan kami semua yang lemah. Satukan hati kami semua ini Bapa, sehingga kami dapat memuji Engkau. Kami dapat bergema di dalam-Mu Bapa. Puaskan kami, urapi kami masing-masing Bapa. Jangan tinggalkan satu dari antara kami yang meninggalkan tempat ini tidak mendapatkan urapan kasih-Mu. Penuhi kami Bapa. Kami buka Bapa, biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan apa yang kami panjatkan, apa yang kami nyanyikan dapat menjadi dupa harum di hadapan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu. Di tempat kudus-Mu surgawi, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang boleh Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Malam ini ya Bapa, kami boleh berkumpul bersama-sama. Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau mengendaki setiap kehidupan kami. Setiap anak-anak-Mu yang hadir boleh sukses di dalam setiap area kehidupan kami semuanya. Dan bila malam ini kami boleh mendapatkan kunci rahasia kebenaran-Mu, sehingga kesuksesan yang Engkau sediakan boleh terlaksana dalam kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya begitu senang sekali boleh bersama-sama dengan saudara-saudara, teman-teman dari Indonesia yang berada di Houston ini dalam rangka KKR sekaligus kebaktian perdana daripada Gereja Injil Sekutu Indonesia atau Indonesian Full Gospel Fellowship Church. Tema kita dalam 2 hari ini yaitu berubah untuk sukses. Saya percaya kalau saya tanya kepada saudara, setiap saudara yang hadir di tempat ini merindukan sukses. Berapa banyak di antara saudara yang datang ke Houston supaya saudara beroleh sukses? Can I see your hand? Yang lainnya nggak mau sukses. Mau? How many of you want to be changed in order to be success? Kalau setiap percaya bahwa setiap manusia, saudara dan saya, kepingin untuk berubah. Kalau tidak, segala perfume, kosmetik, cup salon semua akan file chapter 11. Karena kita tahu bahwa setiap dari saudara semuanya ingin always to be better in your life. Dan saya percaya kesuksesan menjadi salah satu kerinduan daripada Allah yang menciptakan saudara dan saya. Dia menciptakan saudara supaya saudara dan saya beroleh kesuksesan itu. Malam ini saya ingin membacakan dalam teks kita dalam malam ini dalam Roma, kitab Roma pasal 12, kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan yang kedua. Karena itu saudara-saudara,
Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dan melakukannya dalam kehidupannya. Seorang pemuda bernama Johnny, masih SMA. Di dalam kehidupannya dia senang sekali bermain-main dengan binatang, dan one of the best animal that he love is dog. Dia suka sekali akan anjing. He play around with dog all the times, dan dia mempunyai anjing kesukaannya bernama Poppy. Every day, nah, in case your name is Poppy, I don't mean you as a dog, okay? It's just by accident. Namanya Poppy, dan setiap hari Johnny selalu main-main. Poppy, come here, Poppy. Pulang sekolah, nggak cari papa mamanya dulu, orang tuanya, tapi yang dicarinya si Poppy-nya. Nggak makan, nggak mau apa-apa, kalau sebelum hak Poppy-nya dia nggak mau melakukan yang lain. Setiap hari dia selalu pulang sekolah, dia mencium Poppy-nya, diajak ke ranjangnya, diajak tidur, dan lain. Berapa banyak suka anjing di tempat ini? Love dog, playing around with dog. I don't like hot dog. I like hot dog, but I don't like dog. I have a bad experience with all kind of dog. Nah, si Johnny ini sebelum pulang sekolah selalu menaruh Poppy di kandangnya. Pulang sekolah disamperin dan diajak makan, dikasih makanannya dan lain sebagainya. Suatu hari something happen. Mamahnya lupa sekali untuk mengunci kandang daripada si Poppy. Masih kecil, kurang lebih segede kecil sekali, seperti Poppy-Poppyan itu. Dan tanpa sadar Poppy-nya jalan keluar rumah, dan something happen. Ada seorang pengemudi mobil yang nggak tahu, nggak sadar, begitu dia lewat rumahnya daripada si Johnny ini, tiba-tiba Poppy-nya keplindes. Ketabrak, tahu keplindes nggak? Ketabrak. Keplindes bahasa yang paling enak, kata Pak Arif ya Pak, kita orang Jawa. Keplindes itu enak sekali. Nah, Poppy-nya ketabrak mobil, mati. Mamanya ngecek, si check it out, dia tahu persis Poppy-nya sudah dead. Mamanya bingungnya nggak karuan. What must I do? What am I going to tell to Johnny? Mamanya udah bingung. Waktu itu jam 11, jam 1 si Johnny akan pulang. Dia bingung sekali. Dia takut. Dia pikir pasti si Johnny akan histeris, karena dia tahu Johnny sangat suka sekali dengan Poppy. Benar, jam 1 si Johnny pulang, dan dia sudah berteriak, Poppy, Poppy, where are you? Dia cari Poppy-nya, cari di kandangnya, terbuka, dia kaget. Dia cari di kamarnya, mungkin Poppy-nya masuk kamarnya, nggak ada. Dia panggil mamanya, Mam, where's my Poppy? Where's my Poppy? Mana Ma? Poppy-nya mana? Mamanya diem saja, dia keluar si Johnny cari di pekarangan, Poppy, Poppy. Dia bingung sekali. Akhirnya mamanya panggil, John, come here. Duduk sini John, mama mau ngomong sebentar. Mana Poppy-nya? Johnny anak SMA biasa, dia ngomong, John, Poppy is dead. Poppy is dead. Tahu-tahu John keluar saja. Dia nyariin Poppy, Poppy. Dia masuk kamar, kamarnya dikunci. Sampai 1-2 jam. Mamanya bingung, kok diam saja, ngapain? Rupanya si Johnny ketiduran, tidur. Nah, jam 3 bangun. Dia panggil-panggil lagi. Poppy, Poppy, where are you? Mana Mam Poppy-nya? Mamanya bingung. Wah, jangan-jangan anakku sudah gak waras nih. Dia bingung. Hampir setengah jam si Johnny berteriak-teriak mencari Poppy-nya.
Akhirnya mamanya panggil, John, I told you already. Aku sudah ngomong kan, Poppy is dead. Poppy-nya mati. Waktu dia dengar itu, dia begitu histeris. He cried, dia sangat histeris sekali. Mama kejam dan lain sebagainya. He hit his mother dan lain sebagainya. Hampir 1,5 jam he cried hysterically, secara histeris, sampai akhirnya dia kecapean sendiri. Waktu makan malam, mamanya tanya, John, waktu you pulang pertama, I told you already, Poppy is dead. But why you keep quiet? Kenapa you keep quiet? Sambil makan, jodohnya si Johnny berbisik-bisik, well, I thought when you say it's not Poppy, but Poppy is dead. No, kita hidup di dalam kehidupan di akhir zaman. People minor the major and major the minor. Papanya mati, si Johnny nggak urusan. Poppy-nya mati, Johnny berurusan. You can cry, you can laugh, sudah bisa tertawa, but seringkali dalam kehidupan kita demikian. Kita nggak ngerti, kita harus nangis di mana, harus tertawa di mana. We don't understand. So many of you, beberapa dari saudara mungkin changing so many major in school. Sebagian dari saudara mungkin berganti-gantian pacar karena sudah nggak tahu mana teman hidup yang benar. Katanya jatuh cinta, benar-benar jatuh sampai kadang-kala ada yang hatinya berkeping-keping, betul-betul berantakan semuanya. Yang disebut love at the first sight. Kita hidup di dalam suatu zaman teknologi di mana kita sudah tidak mengenal akan prinsip akan kehidupan manusia sebenarnya ini. Kita tanya, why do you work? Well, so that I can eat. Why do you eat? So that I can live. Why do you live? So I can work. Why you work? So I can eat. Why you eat? So I can live. Why you live? So I can work. Why you work? You can eat, live, work, eat, live, work. Kita nggak mengenal apa rencana Allah sebenarnya dalam kehidupan kita. Nah, malam ini saya ingin menceritakan kepada saudara bahwa God has a plan for your life. Allah mempunyai rancangan yang luar biasa atas kehidupan saudara dan saya. Yeremia 29 ayat 11 dia katakan, Aku mempunyai rancangan terhadap kamu, yaitu rancangan yang membawa damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Yaitu rancangan yang mempunyai masa depan yang penuh dengan harapan. Allah mempunyai rancangan yang baik di dalam kehidupan saudara. We all need to be changed. Kita semua perlu berubah. Tidak ada di antara saudara yang tidak mau untuk berubah. But change is not very easy. Berubah itu tidak gampang. Saudara kalau sudah sepatu satu itu, kalau saudara masih muda mungkin senang gonta-ganti sepatu, tapi kalau sudah umur 30 ke atas seperti saya ini, sepatu satu rasanya udah ini aja. Kalau ganti sepatu lain, kakinya lainnya rasanya nggak enak. Change is necessary. Perubahan itu penting untuk kesuksesan kehidupan saudara. But at the same time, change is not quite easy. Kita mau untuk sukses, but most of us probably don't want to be changed. Ada yang nggak mau berubah, akhirnya mau di college terus. Ada yang nggak mau berubah, sehingga sudah bekerja pada satu company walaupun sudah ada kesempatan untuk melakukan hal yang lebih baik, probably you don't want it. Change is necessary. Perubahan ini penting sekali bagi kehidupan saudara. Maka itu Roma mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Saya bertobat kurang lebih
17 tahun yang lalu. I was born, saya lahir di kota Semarang. Mungkin saya lahir di gereja, karena orang tua saya majelis gereja, pengurus gereja. Tapi kehidupan saya tidak pernah mengalami apa yang dimaksud dengan change. Saya ke gereja tidak cari Yesus, tapi cari Sus. That's common. Saya masih ingat kalau sekolah minggu, walaupun kalau masih kaum muda, namanya kaum mudanya pemuda-pemudi buat Kristus. But what I did is just change the invitations to go to disco. Saturday night kita bisa berhura-hura, minggu pagi jam 6 bisa nyanyi paduan suara dan lain sebagainya. Kehidupannya penuh dengan hipokrit, kemunafikan. Sampai akhirnya saya SMA, dan di tengah-tengah SMA saya mengalami kekosongan dalam kehidupan saya. Saya mulai belajar dengan segala ilmu kebatinan. Saya belajar dengan ilmu kejawen. Saya belajar dengan segala ilmu daripada suhu kelenteng. Saya belajar bagaimana untuk mengebalkan diri sehingga pada waktu itu kalau ditembak pun nggak mati. And I did experience. Selama 2,5 tahun saya belajar dengan 3 guru yang sangat pintar sekali. Nah, saya masih ingat walaupun setiap minggu saya ke gereja, setiap Sabtu saya ke kaum muda, tapi kehidupannya saya mengalami kekosongan. Walaupun dulu saya belajar, karena saya tidak tahu disebut white magic, bisa menolong orang dan lain sebagainya. But magic is magic. It's not from the Lord, it's from the devil, dari si iblis, si setan. Saya belajar sampai suatu saat saya mengalami dalam suatu krisis in our family, suatu krisis dalam keluarga kami. Ibu saya sakit kanker dan waktu dicek, seorang hamba Tuhan mendoakan, dia mendapatkan hal-hal yang aneh dalam rumah tangga kami. Dan pada waktu dia berbicara kepada saya, dia melihat seperti dalam suatu bioskop segala ilmu yang saya pelajari. Saya tahu persis tidak mungkin ibu saya menceritakan kepada pendeta itu. Nonsense, tidak bakalan mungkin. Dan yang membuat saya surprise sekali, dia menunjuk di rumah kami satu kamar di mana saya sering meditasi dan lain sebagainya. Dia melihat bagaimana ada wajah seorang guru dan dia describe persis wajah daripada salah satu guru dari kebatinan saya. Pada waktu itu mata dengan mata saya tanya, Jimmy, apakah kau mau berubah untuk menerima kasih daripada Yesus Kristus? Dan dia mengerikan tandakan, kalau engkau mau menerima Yesus Kristus, kalau engkau benar-benar menyerahkan kehidupanmu, mamimu pasti akan mengalami kesembuhan. Mengapa dia mengatakan itu? Karena waktu ibu saya sakit, setiap hari saya meditations. I try to use the evil power dengan ilmu-ilmu kegelapan supaya menolong untuk ibu saya. Dan setiap malam, setiap hari saya tanya mami saya, bagaimana mam? She said getting better. Padahal nggak getting better, just to make all her sons, her daughter to be happy, untuk anak-anak laki perempuannya supaya senang saja. Tapi padahal semakin badannya semakin lemah dan pada satu poin di mana dokter mengatakan it's impossible to make even surgery. Karena dalam tahun itu ibu saya sudah mempunyai 2 operasi yang besar. Pada waktu itu saya ditantang oleh seorang hamba Tuhan ini dari Kudus, suami istri. Dan akhirnya saya katakan, Om, saya masih SMA kelas 2. Saya takut untuk menyerahkan semua ilmu jimat saya. Karena pada waktu saya belajar, saya sudah buat janji antara mati dan hidup saja yang memisahkan. Pada waktu itu hamba Tuhan itu mulai mendoakan buat saya, kalau engkau mau menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau undang dia sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, dia akan menolong kehidupanmu. Karena I have no choice, saya tidak punya pilihan. Demi ibu saya katakan saya mau memberikan jimat saya semua. Saya ambil semua jimat dari guru saya semacam-macam dan dibakar semuanya. Dan waktu itu saya katakan untuk pertama kali dalam kehidupan saya. Nah, sudah tahu background saya, I was probably Christian. Tapi saya tidak pernah berdoa dalam kehidupan saya mengatakan, Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mau mengaku semua dosa-dosaku.
Dan aku mau undang engkau sebagai Tuhan dalam kehidupanku. Never in my life. Pada saat itu saya mengatakan doa yang demikian. Dan saya pertama kali menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. I make a decision to change. Pada waktu setelah saya berubah, 3 minggu berikutnya ibu saya check up. Dan pertama kali saya percaya ada Allah yang hidup pada waktu saya melihat ibu saya diperiksa dan kankernya hilang sama sekali. Dokternya ada di Semarang, Dokter Untung masih ada, hospitalnya masih ada, sangat terkenal di kota Semarang. Dan waktu dicek dia mengatakan bingung, mana mungkin. Tapi pada waktu satu agreement pada waktu itu saya dengan kepolosan saya, kalau saya mau menyerahkan semuanya, saya melihat ibu saya sembuh. Saya mau melihat, saya ingin membalas budi kepada orang tua saya. Karena I did terrible things for almost 5 years for my parents. Saya dimasukkan, ditangkap oleh Brimob dan lain sebagainya. You name it, everything yang anak muda bisa lakukan, I did it. Mulai dari SMP kelas 1 sampai SMA kelas 2. I make a decision to accept him. Tidak mudah setelah saya bertobat. Teman-teman saya Sabtu malam minggu nggak bisa kemana-mana. Saya ketemu teman mencoba menceritakan, aku sudah berubah. Teman saya katakan, lu masih cilik, kok mau jadi pendeta bocah cilik ya kamu. Selalu mereka mengejek saya. Kemarin dikatakan oleh Bapak Somi, bagaimana kita dari Semarang sama-sama berantem tapi sekarang sama-sama membangun kerajaan Tuhan. We must change. Malam ini saya ingin menantang kehidupan saudara. If you want to be success, you must make a decision to be changed. Harus berubah di dalam kehidupannya kita semuanya. Saya teringat akan seorang pemuda di dalam Matius pasal ke-19. Ini orang muda ini sangat kaya sekali. Dia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia mengatakan dalam Matius 19 ayat 16, Guru, perbuatan baik apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Now this is the story. I want to pick up a young rich man here. Berapa banyak pemuda kaya di sini? Let me see. Anybody here? How about Arif? Can you come here? Tolong, just have a good time. This is Saturday. Let's have a good time here. Arif seperti dalam, yes, ini come here. You have a lot of money? Punya banyak duit nggak? Katanya punya banyak. Credit card, how many credit card do you have? Just come here, come here. Ini dia pemuda, seperti pemuda Matius 19. Ya, pemuda Yapi. A lot of money. He just bought, by the way, he just bought BMW seri 7 just yesterday before crusade. Sebelum mau KKR ini, that's what he bought the car. Okay. Nah, dia pemuda mau ketemu Yesus, Rabi. Dia tanya, Master, what must I do so that I might have eternal life? Apa yang harus kulakukan supaya beroleh hidup yang kekal? Wah, suatu statement yang luar biasa, bukan? Sudah ganteng, banyak duitnya. Biasanya orang sudah ganteng, banyak duitnya, suruh cari Yesus, tunggu dulu.
Nanti kalau sudah kakinya mau putus dua-dua, baru kalau ingat cari Yesus. Sekarang nggak perlu, tapi pemuda ini case-nya totally different. Very successful. Motifnya benar mau cari kesuksesan yang lebih dalam lagi. No, saudara harus tahu akan konteksnya daripada Yesus. He was a Jewish boy, dia seorang Yahudi. Oh, saudara tahu kan Yahudi benar-benar suka duit. Benar-benar kan namanya duit, orang Yahudi itu matanya bisa berubah. Gitu ya. Nah, Yesus ditaruh itu. Saya bisa mungkin jangan pergi-pergi. Hidupnya kayak apa pokoknya nggak peduli. Selama duitnya bisa nempel kepada saya doakan terus. That's probably most pendeta. Ini di Indonesia saja. Haleluya. Ditanya, dia jawab, Yesus kan jawab, ya turuti segala perintahmu. Orang Yahudi sudah biasa melakukan Taurat itu as part of the life. Dia lakukan apa yang diperintahkan, lakukan. Apa? Jangan berzina, jangan berdusta, jangan mengucapkan, jangan mencuri, jangan bohong, hormati orang tuanya, kasihlah sesama manusia. Nah, kalau saudara lihat pemuda seperti demikian description-nya di gereja, saya garansi pasti ibu-ibu kepingin cari mantu yang demikian. Paling aman, banyak duitnya, cinta Tuhan, menjalankan semua aturan agamawi. He did it. Dia lakukan. Tapi puji Tuhan, walaupun Yesus Yahudi, tapi he's more than Jewish. He's God. He know what is motive. Pada waktu dia tanya demikian, dia menjawab, semua sudah kulakukan, Rabi. Yesus kaget. Oh, sudah dilakukan semua kan, Rif? Udah. You know what Jesus did? Dia nggak langsung, oke kalau gitu jadi majelis gereja saya saja, ikut saya terus, no. Dia katakan, if you want to have a better life, itu yang dikatakan, kalau engkau memperoleh hidup yang lebih sempurna, if you want to be success, sell, give half to the poor, berikan separuh kepada orang miskin, then you follow me. Yesus melakukan a little surgery, suatu operasi kecil, karena dalam kehidupan dia, he want to do both. He want to worship God, at the same time worship money. He want to do it both. Dia ingin melakukan semuanya. Dia pikir ya tambah sedikit lah, mungkin tambah agama sedikit, dan supaya kedoknya ketutupan semuanya, so he can do business more dirty probably. Tapi pada waktu Yesus tanya demikian, pemuda ini menjawab, dikatakan ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Mengapa sedih? Sebab banyak hartanya. He worship Mammon. Dia menyembah Mammon itu. Thank you, Ray. Just give him a big hand. Thank you. Are you still available? You already occupied. Masih single atau sudah double? Make sure karena nanti kan yang lainnya in case of emergency I will not get any trouble here. Nah, pemuda ini sedih. Saya masih ingat ada seorang anak Yahudi, dia sekolah di sekolah Katolik. Pada waktu itu St. Patrick Day, ibu gurunya memberi hadiah 5 keping uang emas. Dia katakan, pertanyaannya, who is the greatest man that ever lived on this earth? Siapa orang besar yang pernah hidup di dunia ini? Langsung si Jewishnya orang Yahudi ini, namanya IQ. IQ siapa?
Dia ngomong, St. Patrick. Wah, semua tepuk tangan. Langsung dia dapat 5 gulden, 5 keping uang emas itu. Yang lain-lainnya teman-temannya walaupun orang-orang Katolik gak ngerti hari itu St. Patrick Day. Gurunya sampai bingung. Ini heran. Ini si Yahudi, anak Yahudi satu-satunya di kelas itu bisa jawab, yang lainnya nggak bisa jawab. Selesai sekolah dipanggil si IQ ini. IQ, gurunya panggil. Saya penasaran nih. Do you really believe? You ini benar-benar percaya nggak sih bahwa orang yang terbesar yang pernah hidup di dunia itu St. Patrick? IQ sambil tertawa-tawa, dia katakan, Ma'am, Bu, karena pada gurunya, actually I don't believe. Sebenarnya aku nggak percaya. So who do you believe? You sebenarnya percaya siapa? Well, of course, I believe Moses. Aku pasti dong. Aku kan orang Yahudi, aku percaya Musa. Gurunya tambah bingung lagi. Tapi kenapa tadi you jawab St. Patrick? I go, well, man, business is business. It's little Jewish guy. When he talk money, he just change his belief. Change is needed. Perubahan untuk sukses sangat penting. Tapi saya katakan tidak mudah untuk melakukan perubahan itu tanpa pertolongan daripada Tuhan Yesus sendiri. Ada suatu cerita lagi, seorang bernama Sakyus. Kalau sudah baca dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Sakyus orang yang sangat dibenci karena dia seorang pemungut cukai. Kalau zaman saudara di Amerika ini mungkin orang-orang yang kerja di IRS paling benci orang Amerika dengan people that work in IRS, Internal Revenue Service. They hate it. Sakyus dibenci. Tapi hati Sakyus, dia merindukan untuk perubahan dalam kehidupannya. Dia tahu apa itu sukses bagi dunia, tapi dia menyadari kesuksesan yang dia dapatkan adalah yang sementara. He want the eternal success in his life. Pada waktu dia mendengar Yesus akan datang di dalam kotanya, Yeriko, dia berlari dan dia naik ke atas pohon untuk bisa melihat Yesus. Nah, dalam Lukas pasal 19 ayat 5, ketika Yesus melihat Sakyus ada di atas pohon ara itu, dia berkatakan, Sakyus, turunlah. Sakyus turun dan menerima Yesus. Tapi semua orang yang melihatnya bersungut-sungut, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Sakyus mengatakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Yesus menjawab, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Today is the day of your salvation. Hari ini adalah hari keselamatan bagi saudara, teman-teman di Houston. So that you will act to make a change with your own free will. Sudah menyadari my life is scrambled. Hidupku tidak berarti, I must change. Saudara semua tahu apakah hidup saudara ini perlu berubah atau tidak. Tapi kita menyadari kalau perubahan yang sudah lakukan yang bersifat eksternal, perubahan saudara tidak akan langgeng. You will always disappointed all the times if you make external change. Tapi yang membuat saudara akan puas dan saya jikalau saudara membuat keputusan untuk berubah
secara internal. Di dalam kehidupan saudara, yaitu hati saudara, jiwa saudara, roh saudara, perlu diberi kehidupan. Dan Yesus menjanjikan, He sat with a sinner, dia duduk dengan orang-orang yang berdosa. Dia tahu karena orang berdosa membutuhkan pertolongan. Saudara dan saya membutuhkan pertolongan dalam hari-hari ini juga. Sakius membuat keputusan untuk berubah. Pada waktu dia mengatakan demikian, Yesus mengatakan, you are safe because you are acting like a son of Abraham. Engkau selamat karena engkau sudah bertindak seperti anak Abraham. Keselamatan diberikan. Malam ini saya ingin memberikan kesempatan kepada saudara semuanya di Houston ini. What is sukses? Apa itu sukses? Kesuksesan adalah suatu destinations, a journey dalam kehidupan kita yang dimulai di dalam act of your free will to acknowledge your Creator. Untuk menyadari akan pencipta saudara, yaitu Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus. Dia mengatakan, because God so loved the world, oleh karena Allah mencintai dunia ini, sehingga dia memberikan His only begotten Son, satu-satunya anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya tidak usah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sakius membuat perubahan yang bijaksana. Malam ini bagaimana dengan saudara? You want to be like a young rich ruler, pemuda yang kaya, even though you want it, but you don't want to make any decisions. Nothing will happen. Atau saudara sama-sama seperti Sakius, both have money, tapi yang membuat perbedaan akan Sakius, dia menyadari akan dirinya, dia ingin untuk membalas semua. Dan dia tahu dia tidak bisa melakukannya di luar Kristus. Ada seorang pengemis bernama Bartimeus. Ceritanya mungkin sudah dikenal. Bartimeus seorang pengemis. Dalam kehidupannya, dia selalu tinggal dan kehidupannya selalu meminta-minta. Dia mengalami kebutaan dalam kehidupannya. Dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52, Bartimeus duduk di pinggir jalan. Dia biasa selalu menungguin orang-orang yang hanya sekedar bisa memberikan belas kasihan. Tapi ketika Bartimeus mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret yang lewat, Bartimeus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dalam kebutaannya ini saya belajar akan kehidupan Bartimeus. Bartimeus dulunya dia bisa melihat, tapi oleh karena suatu accident dia buta. So he know what is the world all about. Dia pernah melihat semua keindahan dunia, tapi dalam satu momen dia buta. Tapi dia mendengar akan Yesus, dia berkata dia tahu Yesus anak Daud itu bisa membuat segala macam mujizat. Pada waktu dia berseru, orang-orang di sekitarnya menegur supaya ia diam. Why? Because he was poor. Dia orang yang miskin. Nobody want to involve with poor people. But not Jesus. Murid-murid Yesus pun mengatakan, Bartimeus, shut up. You ngapain sih gak punya apa-apa mau cari Yesus? Give him break, he already tired. Dia sudah capek, dia sudah khotbah mana-mana capek. You mau ngapain? You duduk di sini aja deh, Bartimeus. Namun semakin keras Bartimeus berseru, anak Daud, kasihanilah aku.
Pada waktu kedua kali Yesus mendengar itu, Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu Bartimeus menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Do you think, sudah pikir Yesus nggak tahu apa yang dibutuhkan Bartimeus? Of course he did. Habis suatu analogi yang indah sekali. Malam ini pun Tuhan bertanya, "What do you want me to do for you?" Apa yang engkau inginkan aku perbuat bagi hidupmu? Orang yang buta, orang yang tidak mengenal akan kehidupan sebenarnya ini, kalau sudah tidak pernah memikirkan akan kehidupan kekal, saudara dan saya mungkin persis Bartimeus ini, blind man and woman. You might see, but you are blind unless you are able to see the eternal life, life after death, yang Yesus berikan kepada orang yang percaya kepadanya. Bartimeus tanya, "Oh, Yesus anak Daud." Pada waktu dia dipanggil, pada waktu tadi siang saya merenungkan ayat ini, saya tidak pernah baca, tidak pernah mendapatkan kebenaran. Tapi saya lihat di sini ayat 50, Bartimeus menanggalkan jubahnya. It hit me in my eyes. What happened? Dan Roh Tuhan mulai berbicara. Remember, kalau orang miskin itu, ya dia makan dengan jubahnya yang kumel, dia tidur dengan jubahnya yang kumel, he sleep, he eat, habis mandi juga pakai jubahnya yang kumel, because he's poor, dia miskin dan buta. Dan Tuhan mengatakan demikianlah keadaan manusia pada hakikatnya tanpa Yesus. Manusia tidur dengan kenikmatan yang membawa kematian yang disebut dosa. Kita bangun dengan kehidupan dosa. Kita tidur, kita terpikir oleh dosa. Seolah-olah dosa itu menikmati dalam kehidupan saudara. Tapi kita menyadari bahwa kenikmatan itu sementara dan akhirnya membawa suatu kematian. Seringkali kehidupan saudara dan saya seperti Bartimeus ini. Hidup, tidur, makan dengan kehidupan dosa kita. But in order for you and for me, supaya saudara bisa ketemu dengan Yesus pada waktu dia memanggil hidup saudara, saudara dan saya harus melakukan seperti apa yang Bartimeus lakukan. Dia meninggalkan jubah. Dia meninggalkan manusia lamanya. Dia katakan, "This is enough. I want to follow you, Lord. Aku mau untuk Engkau merabuni mataku." Pada waktu dia meninggalkan jubahnya, dalam momen yang bersamaan langsung dikatakan, "Now, tell me what you want." Pada waktu dia meninggalkan kehidupannya, saat itu dikatakan, "Sekarang apa yang Engkau mau aku perbuat?" With his own mouth, dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Pada waktu Bartimeus mengatakan, waktu Yesus mengatakan demikian, Bartimeus mengatakan, "Tuhan, rabuni mataku, supaya aku bisa melihat." Pada waktu itu Yesus mengatakan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." It's not misprint. Yesus tidak mengatakan imanmu telah menyembuhkanmu, tapi dikatakan imanmu
telah menyelamatkan engkau. Dengan kata lain, Bartimeus mendapatkan dua: physical healing, matanya melihat, dan yang lebih penting lagi, yaitu spiritual healing. Rohaninya langsung bangun, dia bisa melihat. Malam ini is your turn. Sudah mau menjadi pemuda kaya, walaupun mau cari Yesus, tapi tidak mau membuat suatu perubahan dalam kehidupannya. Atau saudara mau seperti Sakyus dan Bartimeus, mendapatkan kehidupan kekal. Yaitu kalau saudara mau meninggalkan manusia lama saudara dan katakan, Tuhan, now tonight is my night for me to make decisions about change. I want to change, Lord. Aku mau berubah, Tuhan. Pada waktu sudah mengatakan demikian, dan saudara meninggalkan kehidupan lama saudara, Yesus datang kepada saudara. Now, mintalah, maka aku akan berikan kepadamu. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Saya minta pemain organ saya. Masing-masing tundukkan kepala mata saudara. I just want to ask in your personal life, kehidupan saudara pribadi. Mungkin selama ini saudara hidup di Houston ini, banyak peristiwa terjadi dalam kehidupan saudara. Mungkin kau mengalami suatu trauma demi trauma. Mungkin kau mengalami suatu kehancuran batin saudara. Mungkin kau mengalami kehampaan hidup di tengah-tengah keramaian ini semua. I made decision 17 years ago. 18 tahun yang lalu saya membuat keputusan, dan hidup saya dirubah oleh Tuhan untuk mendapatkan the real success. Malam ini saya tidak tahu keadaan dan kebutuhan saudara, tapi Tuhan mengetahui semuanya. Dan kau katakan, Tuhan, ubahlah hidupku. Ubahlah hidupku, Tuhan. Aku mau berubah. Aku sudah bosan dengan kehidupan lamaku yang gak berarti ini. I want to be real. Aku mau dengan sungguh-sungguh. Kalau ini menjadi doa dan kerinduan saudara di tempat saudara masing-masing, semua sudah mengangkatkan tangan, masing-masing tundukkan kepalanya saudara dan Tuhan. I will not embarrass each one of you, just between you and the Lord. Saya katakan, Lord, I want to change. I want to change for my better life. Terima kasih. Tundukkan kembali. Terima kasih. Siapa lagi? Katakan, Lord, bless you, Lord. Tuhan Yesus, masing-masing berdoa kepada dia, katakan, Tuhan, aku mau berubah. Mungkin kau belum pernah terima Tuhan Yesus. Mungkin kau sudah menerima Tuhan Yesus, tapi sudah tidak pernah mengalami perubahan dari dalam saudara. Malam ini dia ingin, seperti dia memanggil Bartimeus, pergi panggillah dia. Seperti kepada Sakyus, Sakyus turun, aku ingin datang ke rumahmu. Sakyus menjawab, Bartimeus menjawab. Malam ini saya lihat 8, 9, 10 tangan yang terangkat. Siapa lagi? Kalau ada, angkat tanganmu dan turunkan kembali. Just sebagai suatu identification. Yes, I want to change my life for better. I want to exchange my life with the life of Christ. Aku ingin menukarkan kehidupanku, berubah.
tangan saudara. Kalau ada lagi, terima kasih. Haleluya. Bless you Lord. Bless you Jesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Bless you Jesus. Siapa lagi kalau ada? Saya masih tunggu 1 menit lagi. Jangan buang kesempatan. I cannot help you, but hanya Allah yang sanggup menolong saudara. Saya sebagai alatnya menyampaikan berita perubahan yang membawa sukses dalam kehidupan saudara. Siapa lagi kalau ada, angkat tanganmu. Haleluya. Terima kasih, turunkan lagi. Ada lagi? Jesus, bless you Lord. Bless you Jesus. Mungkin kau selama di Houston ini kau mengalami kekeringan demi kekeringan. Mari Tuhan katakan, Allah sedang melawat umatnya di Houston, Texas sekitarnya, Oklahoma. He want to make you success. Ada lagi? Haleluya. Bless you Jesus. Bless you Jesus. Terima kasih. Bless you Jesus. Kita sama-sama bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Saya akan berdoa bagi saudara. Bless you. Just music playing. Yesus, terima kasih ya Bapa. Malam ini mau berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu, semua yang hadir, tapi khususnya yang mengangkat tangannya ya Tuhan. Malam ini mereka mengatakan, Tuhan, aku mau mengalami perubahan itu. Tuhan, aku mau menanggalkan jubah lamaku itu. Tuhan, supaya aku bisa melihat kembali akan kehidupan yang indah di dalam Kristus. Bapa surgawi, hamba berdoa ya Tuhan. Tuhan, Kau mengenal isi hati cerita daripada setiap umat-Mu, tidak terkecuali ya Bapa. Malam ini Kau jamah mereka ya Tuhan. Kau penuhi mereka dengan kasih-Mu ya Bapa. Kau penuhi mereka dengan sukacita-Mu ya Tuhan. Biarlah kami mau merendahkan hati kami, diri kami, supaya Engkau boleh ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Malam ini saya akan berdoa secara khusus bagi saudara yang tadi tangannya terangkat. Saya katakan, Pak Jimmy, saya mau Yesus mengubah dalam hidupku supaya hidupku sukses. Dan kalau engkau tadi angkat tangan, saya ingin saudara maju ke depan secara pelan-pelan. I just want to shake hand with you and pray with you. So let's make this as a family. Sambil satu orang tetap nyanyikan si Mira. Let's come forward. Siapa saja, semua tadi yang mengangkat tangan, I just want to pray for you. I just want to minister. Saya ingin melayani saudara. Jangan malu. This is the first beginning. You make step of action. Yes, yes Lord. Sudah merendahkan hati saudara dengan maju. Sudah katakan, I need to change my life. You cannot change yourself. You need someone who creates you, to change you. Sudah membutuhkan orang yang menciptakan saudara untuk mengubah saudara. Kalau Allah mengubah, saudara boleh pergi dari tempat ini malam ini. No more sins. He cleanse your burden. Your sins white like a snow. Siapa lagi? Saya minta para ushers, para pelayan yang sudah biasa melayani. Oh Jesus. Oh my gosh. Siapa lagi? Kalau saya masih tunggu 1 menit lagi. Jesus, Kau jamah setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Oh God, I pray, oh Lord, touch each one of them, oh Lord. Tuhan, Kau tahu akan kehidupan mereka satu demi satu ya Bapa. Tuhan, bila Kau melakukan suatu persembuhan dalam batinnya ya Bapa, di dalam hatinya ya Bapa, mari Roh Kudus Kau jamah mereka. Kau jamah hati, rohnya bangkitkan kembali ya